Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hayatun Nufus dengan NIM 0502022044, mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat, dan pemeriksaan acara singkat. Pemeriksaan di peradilan tata usaha negara umumnya dilakukan dengan acara biasa. Namun, kita juga mengenal istilah seperti acara singkat atau acara cepat. Apa itu pemeriksaan acara singkat? Apa itu pemeriksaan acara cepat? Apa perbedaannya dengan acara biasa? Jadi, mari kita pelajari. Acara biasa. Acara biasa merupakan pemeriksaan di peradilan tata usaha negara umumnya dilakukan dengan acara biasa. Menurut Indro Harto, pemeriksaan dengan acara biasa adalah proses pemeriksaan normal yang seharusnya dilalui oleh setiap gugatan yang diajukan atau proses yang tidak diterapkan secara khusus. Adapun alur pemeriksaan di peradilan tata usaha negara dengan acara biasa adalah 1. Gugatan diajukan melalui kepanitraan pengadilan. Kemudian kepanitraan peradilan menyerahkan berkas kepada Ketua Peradilan Tata Usaha Negara untuk dilakukan proses dismisal. Yang kedua, proses dismisal. Ketua Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga, jika suatu gugatan lolos dismisal, maka Ketua PT UN akan menetapkan majelis hakim untuk memeriksanya. Namun, apabila gugatan tersebut tidak lolos, penggugat yang keberatan dengan penetapan dismisal dapat mengajukan upaya perlawanan yang akan diperiksa oleh majelis hakim dengan acara singkat. Yang keempat, pada acara biasa, Ketua PT UN akan menunjukkan majelis hakim yang jumlahnya ganjil, biasanya 3 orang. Yang kelima, majelis hakim mulai memeriksa perkara dengan melakukan pemeriksaan, yakni suatu tahapan harus dilakukan oleh majelis hakim sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan penggugat. Dalam waktu 30 hari, gugatan penggugat harus sudah sempurna untuk dilakukan persidangan terbuka untuk umum. Yang keenam, tahapan persidangan dimulai dengan pembacaan isi gugatan oleh majelis hakim. Setelah itu, tergugat dapat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat dapat mengajukan replik, dan tergugat dapat mengajukan duplik terhadap replik. Yang ketujuh, pembuktian. Tiap pihak mengajukan surat, ahli, dan saksi. Yang kedelapan, kesimpulan dari para pihak. Dan yang kesembilan, pembacaan putusan. Terhadap putusan majelis hakim, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila masih tidak puas, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk selanjutnya yakni acara cepat. Pada dasarnya, acara cepat adalah percepatan dari jalannya suatu proses pemeriksaan dan pemutusan pokok sengketa. Bagaimana sih caranya? Yakni dengan mempersingkat, tenggang-tenggang, dan menyederhanakan unsur-unsur yang terdapat dalam acara biasa. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat dengan dasar adanya kepentingan penggugat yang sangat mendesak atau adanya kepentingan yang sangat memaksa. Alur-alur pemeriksaan acara cepat yakni 1. Penggugat memohon kepada Ketua PT UN dalam surat permohonan atau digabung dengan surat gugatan untuk melaksanakan pemeriksaan acara cepat dengan alasan terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak atau adanya kepentingan yang memaksa. Kedua, dalam jangka waktu 14 hari diterimanya permohonan tersebut, Ketua PT UN harus mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan dengan acara cepat tersebut. Atas penetapan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum. Yang ketiga,
Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Ketua PT UN akan menerbitkan penetapan yang berisi pengabulan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. Namun, jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, pemeriksaan akan dilakukan dengan acara biasa. Yang keempat, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Yang kelima, tenggang waktu persidangan untuk tahap jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak tidak melebihi 14 hari. Yang keenam, seluruh proses dilakukan hakim mengakhiri persidangan dengan pembacaan putusan. Terhadap putusan hakim dapat diajukan upaya hukum oleh pihak yang berkeberatan. Hukum acara atas pemeriksaan upaya hukum atau banding dan kasasi adalah sama dengan hukum acara pemeriksaan upaya hukum pada acara biasa. Untuk selanjutnya yakni acara singkat. Acara singkat merupakan salah satu acara persidangan di PT UN yang secara khusus menyediakan perkara perlawanan atas penetapan dismisal. Perlawanan yang diajukan oleh penggugat atau pelawan terhadap penetapan dismisal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua PT UN sebagaimana yang tertuang dalam pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan E Undang-Undang PT UN. Untuk alur dari acara singkat yakni 1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh majelis hakim dalam sidang yang tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusannya, di mana para pihak dalam pemeriksaan acara singkat adalah sama dengan para pihak dalam gugatan awal. Hanya penyebutannya saja yang berubah. Dahulu penggugat, sekarang menjadi pelawan. Sementara dahulu tergugat, sekarang menjadi terlawan. Nomor 2, tenggang waktu mengajukan perlawanan adalah 14 hari sejak penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua PT UN. Atau apabila para pihak tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka tenggang waktu dihitung sejak pemberitahuan penetapan kepada para pihak sebagai sah. Yang ketiga, pemeriksaan dengan acara singkat cukup sebatas dalil-dalil perlawanan atas penetapan dismisal, tidak sampai pemeriksaan materi gugatannya. Putusan majelis hakim atas upaya perlawanan hanya 2 macam, yaitu perlawanan ditolak atau sebaliknya perlawanan dikabulkan. Apabila perlawanan ditolak, maka penetapan dismisal dikuatkan dan bagi pelawan tidak tersedia upaya hukum. Namun, apabila perlawanan diterima, maka pemeriksaan terhadap perkaranya akan diteruskan dan diperiksa dengan acara biasa oleh majelis hakim yang sama, tanpa melalui pemeriksaan persiapan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.